Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Irawan dari S1 Prodi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Ratih Anggoro Willy selaku dosen pengampu. Perkenalkan, saya Yudi Irawan. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian manajemen. Judul penelitian yang saya angkat adalah pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian konsumen F&B di Kota Batam. Jadi saya memilih topik ini karena selain relevan dengan bidang manajemen pemasaran, jadi topik ini juga cukup dekat dengan kondisi industri F&B yang saya lihat di Kota Batam. Khususnya bagaimana media sosial sekarang menjadi salah satu media yang digunakan bisnis untuk menarik dan berinteraksi dengan konsumen. Seperti yang terlihat di slide pertama ini, penelitian saya berfokus pada hubungan antara sosial media marketing dengan keputusan pembelian konsumen F&B di Kota Batam. Penelitian ini mencoba melihat apakah aktivitas pemasaran melalui sosial media benar-benar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen ketika membeli produk F&B. Jadi penelitian ini tidak hanya melihat media sosial sebagai tempat untuk mengunggah konten saja, tetapi mencoba melihat apakah aktivitas tersebut pada akhirnya berhubungan dengan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi untuk memahami alasan penelitian ini dilakukan, saya masuk ke bagian latar belakang. Nah, pada bagian latar belakang ini, saya melihat adanya perubahan cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumen. Kalau sebelumnya pemasaran lebih banyak dilakukan secara konvensional dan cenderung satu arah, sekarang komunikasi menjadi jauh lebih interaktif melalui platform seperti Instagram dan TikTok. Dalam industri F&B, media sosial menurut saya menjadi semakin penting karena konsumen bisa melihat produk secara langsung melalui foto atau video, membaca komentar dan ulasan, bahkan berinteraksi dengan akun bisnis sebelum memutuskan untuk membeli. Jadi kondisi ini juga relevan dengan kota Batam. Batam merupakan kota dengan aktivitas industri, perdagangan, dan pariwisata yang cukup dinamis. Di sisi lain, F&B seperti restoran, kafe, maupun UMKM kuliner juga menghadapi persaingan yang cukup ketat. Jadi karena itu pelaku usaha tidak cukup hanya menawarkan produk yang bagus, mereka juga harus mampu menarik perhatian konsumen melalui strategi pemasaran digital yang sesuai. Jadi dari kondisi tersebut muncul pertanyaan yang menjadi dasar penelitian saya, yaitu apakah aktivitas sosial media marketing yang dilakukan oleh bisnis F&B benar-benar mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Karena itu penelitian ini saya anggap penting untuk diuji secara empiris, bukan hanya berdasarkan asumsi bahwa media sosial pasti meningkatkan penjualan. Dan latar belakang tersebut kemudian saya merumuskan masalah dan tujuan penelitiannya. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini cukup spesifik, yaitu apakah sosial media marketing mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen F&B di Kota Batam. Jadi saya hanya memfokuskan penelitian pada hubungan antara dua variabel utama. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis secara empiris pengaruh aktivitas sosial media marketing terhadap keputusan pembelian konsumen F&B di Kota Batam. Dengan kata lain, saya ingin melihat apakah hubungan yang secara teori terlihat masuk akal. Tersebut juga terbukti ketika diuji menggunakan data responden. Nah, untuk penelitian ini kemudian memiliki beberapa manfaat baik secara teori maupun secara praktis. Untuk manfaat penelitian, saya membagi menjadi 3. Pertama adalah manfaat teori. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang manajemen pemasaran, khususnya mengenai efektivitas pemasaran digital dan sosial media marketing. Lalu yang kedua, ada manfaat praktis. Ini menurut saya cukup penting karena hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan dasar evaluasi bagi pelaku usaha F&B di Kota Batam dalam menentukan strategi sosial media marketing mereka. Misalnya nih, kalau nanti terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan, nanti pelaku usaha mempunyai dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi bagaimana mereka membuat konten dan berinteraksi dengan konsumen. Dan yang ketiga yang terakhir adalah manfaat akademis, yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan topik yang sama dengan variabel atau objek yang berbeda. Selanjutnya saya masuk ke variabel yang digunakan untuk penelitian.
Penelitian ini menggunakan dua variabel utama. Yang pertama adalah sosial media marketing sebagai variabel independen atau X. Dalam penelitian ini, sosial media marketing dilihat sebagai aktivitas pemasaran melalui platform online atau meningkatkan visibilitas dan membangun hubungan dengan konsumen. Variabel X ini memiliki 5 indikator, yaitu online communities, interaction, content sharing, accessibility, dan credibility. Kemudian variabel kedua adalah keputusan pembelian sebagai variabel dependent atau Y. Keputusan pembelian dilihat sebagai proses konsumen ketika mengenali kebutuhan mencari informasi, mengevaluasi pilihan, melakukan pembelian, sampai melihat perilaku setelah pembelian. Jadi indikatornya juga terdiri dari 5, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan perilaku pasca pembelian. Setelah menentukan kedua variabel tersebut, saya juga melihat beberapa penelitian yang terdahulu yang menjadi dasar hubungan antar variabel. Secara konseptual, sosial media marketing yang dilakukan secara optimal dapat memberikan informasi mengenai produk yang menampilkan visual produk, membangun interaksi, dan juga meningkatkan ketertarikan konsumen. Penelitian terdahulu juga memberikan dasar untuk hubungan tersebut. Jadi ada pada Bilgin tahun 2018 menemukan bahwa aktivitas sosial media marketing memiliki dampak terhadap brand awareness dan juga purchase intention. Lalu kemudian ada Yadav dan Rahman tahun 2018 menemukan bahwa aktivitas sosial marketing dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku konsumen. Sementara itu ada Ardiansyah di tahun 2022 menemukan adanya pengaruh positif media sosial terhadap keputusan pembelian. Jadi penelitian terdahulu tersebut menjadi salah satu alasan mengapa saya mengajukan hubungan antara sosial media marketing sebagai X dan juga keputusan pembelian sebagai Y pada konsumen F&B di Kota Batam. Dari hubungan tersebut, kemudian saya bentuk kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Pada kerangka penelitian ini, sosial media marketing sebagai variabel X diarahkan kepada keputusan pembelian sebagai variabel Y. Artinya saya mengasumsikan bahwa aktivitas sosial media marketing mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Jadi berdasarkan kerangka tersebut, saya merumuskan hipotesis pertama atau H1, yaitu sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen F&B di Kota Batam. Sedangkan H0 menyatakan bahwa sosial media marketing tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen F&B di Kota Batam. Nantinya kedua hipotesis ini akan diuji menggunakan data yang diperoleh dari responden. Selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana data penelitian tersebut akan diperoleh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah konsumen F&B di Kota Batam yang aktif menggunakan sosial media. Untuk pengambilan sampel, saya menggunakan purposive sampling, sehingga responden tidak dipilih secara acak begitu saja, tetapi harus memenuhi kriteria tertentu. Jadi jumlah sampel yang direncanakan adalah minimal 100 responden. Kriteria respondennya yang pertama adalah berdomisili di Kota Batam, lalu berusia minimal 17 tahun, aktif menggunakan media sosial, dan juga pernah membeli produk F&B dalam 3 bulan terakhir. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan pengukuran dan analisis terhadap data tersebut. Untuk instrumen penelitian, saya menggunakan skala Likert, mulai dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. 10 indikator dari 2 variabel kemudian diterjemahkan menjadi butir pertanyaan dalam kuesioner. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara bertahap. Yang pertama, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen yang akan digunakan itu layak. Kedua, dilakukan analisis regresi linear sederhana untuk melihat hubungan atau pengaruh antara sosial media marketing dengan keputusan pembelian. Yang ketiga, dilakukan uji T untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang terakhir, digunakan koefisien determinasi atau R⁻² untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel sosial media marketing dalam menjelaskan variasi keputusan pembelian.
Jadi dari tahapan tersebut, nantinya saya bisa mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima atau tidak berdasarkan hasil pengolahan data. Sebagai penutup, penelitian ini dirancang untuk menguji secara empiris apakah sosial media marketing benar-benar mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen F&B di Kota Batam. Saya memilih topik ini karena media sosial sekarang sudah menjadi bagian yang cukup dekat dengan aktivitas pemasaran F&B, tetapi efektivitasnya tetap perlu dibuktikan melalui penelitian dan data, bukan hanya berdasarkan asumsi. Harapannya hasil penelitian ini nantinya tidak hanya memberikan kontribusi secara akademis, tetapi juga bisa memberikan gambaran bagi pelaku usaha F&B mengenai seberapa jauh sosial media marketing dapat mendukung keputusan pembelian konsumen. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu Ratih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.